Pada Trading for Living episode 1, saya sudah menjelaskan penyebab trader yang sering loss dan kena MC. Dan salah satu penyebabnya adalah modal yang terbatas. Lalu, berapa sih modal yang ideal dan logis untuk bisa trading for living? Simak terus videonya sampai selesai. Halo semuanya, masih di Ilham TV bersama saya Ilham Junior Pratama. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Nah, ada 3 hal penting yang harus kalian ketahui untuk bisa trading for living. Nah, hal penting yang pertama adalah living cost atau biaya hidup. Perhitungkan terlebih dahulu berapa sih biaya hidup kalian selama 1 bulan. Dana yang kalian wajib dikeluarkan selama 1 bulan itu rata-ratanya berapa? Contoh misalkan 10 juta rupiah per bulan biaya hidup kalian. Nah, rumusnya seperti ini. Biaya hidup sama dengan 10% keuntungan dari hasil trading. Itu tandanya jika pengeluaran kalian atau biaya hidup kalian 10 juta rupiah per bulan, maka modal yang harus kalian miliki untuk trading for living adalah 100 juta rupiah. Jika biaya hidupnya adalah 5 juta rupiah per bulan, maka modal yang harus dimiliki adalah 50 juta rupiah. Jika biaya hidupnya 3 juta per bulan, maka modal yang harus dimiliki adalah 30 juta rupiah. Jika di bawah 30 juta rupiah, saya jamin tidak akan bisa untuk trading for living. Hal penting yang kedua adalah risk management atau manajemen resiko. Jika biaya hidup kalian 5 juta rupiah per bulan, maka modal yang harus dibutuhkan adalah 50 juta rupiah. Oke, nah berarti risk manajemennya adalah kalian harus menggunakan lot minimal 0,50 lot per transaksi atau per 1 kali open posisi. Ingat ya, 0,50 lot per transaksi. Nah, lalu risk rewardnya berapa persen? Risk rewardnya adalah 1-3%. Semua trader hampir rata-rata menggunakan 1-3% per 1 kali open posisi atau 1 kali transaksi. Jadi ketika kita loss, kita hanya kerugian 1-3% saja dari modal. Jika kita profit, kita akan mendapatkan 1-3% dari modal. Seperti itu ya, risk reward. Nah, lalu 1% dari 50 juta rupiah adalah 500.000 rupiah. Lalu 3% dari 50 juta rupiah adalah 1,5 juta rupiah. Nah, untuk stop loss dan juga take profitnya, kalian wajib menggunakan 10-30 pips per transaksi atau per 1 kali open posisi. Nah, dengan menggunakan stop loss dan juga take profit 10 pips sampai juga 30 pips atau 100 poin sampai 300 poin, kalian akan menghasilkan risk reward 1% sampai dengan 3% dari modal yang kalian miliki, yaitu 50 juta rupiah. Ya, jadi gunakan stop loss dan juga take profitnya, sesuaikan dengan modal. Nah, Kang Ilham, jika menggunakan risk management yang Kang Ilham berikan tadi, harus berapa kali profit sih untuk bisa menutupi kebutuhan hidup atau biaya hidup selama 1 bulan? Nah, jika biaya hidup kalian selama 1 bulan adalah 5 juta rupiah dengan modal 50 juta rupiah berarti ya. Jika kalian menggunakan risk reward 1%, maka dengan 10 kali profit akan menutupi biaya hidup kalian selama 1 bulan. Jika menggunakan risk reward 3%, maka dengan 4 kali profit akan menutupi biaya hidup kalian selama 1 bulan. Nah, itu kan jika profit. Lalu jika loss gimana Kang Ilham? Jika loss 4 kali loss sampai 10 kali loss berturut-turut, kalian akan kehilangan 5 juta rupiah atau 10% dari keseluruhan modal kalian. Namun jangan khawatir,
kalian masih bisa bertahan dengan sisa modal yang ada, yaitu 45 juta rupiah dari keseluruhan modal 50 juta rupiah. Tapi bayangkan jika kalian menggunakan risk management yang asal-asalan. Contoh misalnya 10% risk rewardnya per satu kali open posisi. Berarti dengan 10 kali loss, 10 kali open posisi loss semua, maka saldo kalian 50 juta rupiah akan hilang seketika, akan ludes kena MC jika kalian menggunakan 10% risk reward per satu kali transaksi atau per satu kali open posisi. Jadi gunakanlah risk reward yang logis dan benar agar bisa memiliki psikologis trading yang sehat. Nah, hal penting yang terakhir itu adalah skill trading. Trader pemula yang saya ketahui, ketika pertama kali mereka terjun ke dalam dunia trading, pasti yang mereka cari adalah apa strategi yang mudah dan bisa menghasilkan profit yang konsisten. Apa sih strategi trading agar bisa mendapatkan profit konsisten? Seperti itu. Padahal yang membedakan antara profit konsisten atau tidak itu bukanlah strategi atau metode, melainkan risk manajemennya. Metode ataupun strategi trading itu semuanya sama saja. Tapi jika kita tidak menggunakan risk management, itu hasilnya akan sia-sia percuma. Nah, berbicara mengenai strategi berarti kita berbicara mengenai metode trading yang harus digunakan. Lalu metode trading apa sih yang harus digunakan untuk bisa trading for living? Nah, jawabannya saya akan buatkan videonya di episode ke-3. So, stay tune terus, dan jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman trader kalian dan jangan lupa juga klik tombol subscribe. Oke, see you next video. Salam profit.